Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya coba ngerangkum film yang judulnya The Collection. Film ini menceritakan tentang si kupret bertopeng yang kerjaannya tukang ngoleksi orang, karena emang dia ini si kupretnya merek-merek pengkoleksi. Film ini terusannya film The Collector. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, untuk ngaci lama kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Si kupret bertopeng merek-merek kupret. Film ini diawalin diperlihatkannya Elena yang lagi masih kecil, lagi naik mobil sama bapaknya. Romana dia lagi merengut aja, rupanya dia lagi kangen sama mamahnya. Babehnya kelihatannya sayang banget sama Elena. Mereka pun mengalami kecelakaan karena diseruduk sama mobil truk. Lalu diperlihatkannya reporter yang lagi nyiarin berita tentang si kupret yang udah modarin orang banyak banget. Terakhir orang yang diculik si kupret ini adalah si Arken yang di film The Collector. Bininya kesian banget, nyariin aja lakinya kagak pulang-pulang diculik sama merek-merek kupret. Pihak polisi masih berupaya terus memburu si kupret, tapi ya gitu dah, si kupretnya licin banget, merek-merek canggih juga ongkoh. Lalu Esin pindah ke Elena yang lagi pakai alat pendengar. Mungkin gara-gara kecelakaan dia masih kecil, sekarang mah dia udah gede tuh, udah gurih juga ongkoh. Dia di situ lagi ngeliatin foto mamahnya aja noh. Merek-merek kangen terus hendak pacaran nelpon si Acim. Si Acim cuman merek-merek bilang dia kagak bisa nepatin janji. Oke dah kata Elena, terus hendak kagak lama temennya juga nelpon si merek-merek Tiwih. Si Tiwih ngajakin joget rupanya, tapi Elena bilang awang lagi segen banget. Tapi dia maksa, dia bilang udah di depan rumahnya. Pas dicek sama Elena, entak bener aja si Tiwih sama si Naim. Udah sempetan ngejogrog aja berdua-dua merek-merek standby. Karena temennya udah pada siap-siap, kata Elena, oke deh tungguin gue salin baju dulu. Bapaknya mah lagi tidur sedang pulesnya merek-merek anak kamu mau dugem. Bapaknya mah tibang diselimutin doang, dianya mah kagak izin, kagak pamit, kagak bilang apa. Sementara si Tiwi sama si Naim yang lagi masih nungguin Elena di situ, si sekalian curhat si Naim dianuin cewek mulu, diledekin sama cewek-cewek katanya dia merek-merek. Si Tiwi cuman bilang sabar. Terus entah kagak lama Elena pun udah datang, mereka pun langsung OTW untuk ngaci lama. Kagak berasa mereka bertiga-tiga udah pada nyampe di tempat joget. Kata si Tiwi, tumben Elena, babe lu ngizinin lu boleh keluar malam. Kagak bilang gua, kata Elena. Kebeneran banget, tadi bapak gua lagi tidur, kata Elena. Kata si Naim, tempat jogetnya di mana sih? Jalan dari tadi kagak nyampe-nyampe. Oh no, dikit lagi di pojokan, merek-merek nyompot, kata Tiwi. Pas mereka pada nyampe di depan pintu masuk, tahu-tahu ada yang ngagetin. Mereka pada kaget, sempet takut juga ongkoh, rupanya itu penjaga. Merek-merek keamanannya canggih banget, tibang mau masuk aja kudu nyebutin kodenya dulu. Entah kan nyebutin kodenya bener mah itu pintu langsung kekupas. Mereka pun untung ngaci lama, langsung merek-merek masuk. Pas nyampe di dalam ruangan mereka pun langsung pada ngupas baju. Terlihat sedang ramenya diskotik itu yang isinya anak muda semua. Untung ngaci lama mereka pun langsung pada joget di tengah malam hiruk pikuknya kota. Merek-merek oleng, merek-merek kemuter. Pas si Elena lagi jalan mau ngambil minuman, dia malah ketemu si Naim lagi ada di situ, merek-merek lagi sedang enaknya sosor-sosoran. Elena kesel udah digorohin terus entah si Naim pun dijotos merek-merek playboy cap boncis. Diledekin juga ongkoh sama si Tiwi. Dia pun ngambek, merek-merek langsung keluar ninggalin ruangan itu. Merek-merek gedeg juga ongkoh sama si Naim playboy cap boncis. Tanpa mereka pada sadarin di atasnya udah ada si kupret aja lagi nangkring ngawasin mereka. Si Tiwi ngejar Elena, romannya nggak diladenin karena dia udah puyeng kali. Merek-merek udah kagak mood joget lagi dah gara-gara playboy cap boncis. Si Tiwih mah lagi celingak-celinguk aja nyariin dia, tapi dianya mah kagak pisan. Elena pun masuk ruangan, nutup pintu, mewek juga di situ. Terus entah dia pun baru kalau di ruangan itu ada merek-merek kotak. Dia penasaran sama kotak itu karena bergerak-gerak mau dibuka.
Ternyata itu Arken yang ditangkap sama si Kupret di film pertamanya The Collector. Rupanya si Arken dijadiin koleksi sama merek-merek Kupret. Terus entah kanu dijadiin umpan dah begitu dah. Jebakan canggihnya Kupret pun bergerak sendiri, merek-merek otomatis. Para pengunjung semuanya belum pada nyadar pisan karena sedang enak merek-merek joget. Sampai pintu ruangan ketutup dewek. Saking canggihnya jadi otomatis kagak ada yang boleh keluar pisan, merek-merek bakal digerus semuanya. Udah moncrot itu semua orang kegerus sama jebakan si Kupret. Si Acim yang ngeliat mau kabur kagak sempet dia. Sampai DJ-nya moncrot keserud. Kagak ada yang nyisa pisan, bener-bener dah merek-merek Kupret. Lagi nangkring aja di atas ngeliatin merek-merek kayak burung peking. Sementara Elena yang ngeliat Arken ada di dalam box malah ketakutan ninggalin bukan nulungin, merek-merek takut. Playboy cap boncis yang masih hidup pengen keluar, sempet pengen nyelamatin diri. Tapinya di luar udah banyak banget jebakan. Alhasil dia pun modar ke tetak pedang kunteta si Kupret yang lagi mangap aja. Sementara Elena langsung pergi ya kalau Tiwi ini kejebak dia merek-merek rangkeng. Terus entah kanu tau-taunya si Kupretnya udah ada di atas aja merek-merek kayak lip jebakan Kupret bisa turun dewek. Elena yang ngeliat Tiwi udah di dalam kandang, lipnya si Kupret pengen nulungin tapi kagak bisa kebuka merek-merek. Sementara si Arken masih berusaha buka borgolnya si Kupret pakai gelang Elena yang tadi jatuh ketinggalan merek-merek. Akhirnya Arken bisa juga kebuka pakai gelang kuntet. Sementara si Tiwi udah mulai kegempet pakai lip kandangnya si Kupret. Udah pasti orang yang ada di dalam lip kuntet itu pada pengek meletet. Elena pun nangis sedih campur aduk ngeliat temennya blenyek begitu. Sementara si Arken udah mulai bergerak dia mau buru-buru pergi. Sementara si Elena udah mulai ketakutan lihat si Kupretnya serem banget udah mulai nyamperin. Elena langsung ngabret, si Kupretnya ngoyok-ngoyok. Elena yang lagi nyari jalan keluar ketemu sama si Arken. Arkennya juga ngeliat sama Elena Si Arken lagi nyari jalan keluar, lagi bedelin merek-merek pantekan jendela, lagi diengkekin aja itu. Tahu-tahu udah nongol aja si Kupretnya. Arken sempat ngasih tahu kalau di belakangnya udah ada merek-merek ke Kupret. Tapi dia terlambat keburu ditegrep Elenanya sama merek-merek ke Kupret. Untung Aci pikir panjang lebar, dia langsung lompat nibla, dia nggak bisa nulungin, dia udah lemes banget merek-merek. Udah payah banget dia sementara Elena langsung dikandangin, ditaruh box merek-merek buat dikoleksi. Sementara Arken yang habis lompat tangannya patah dia karena merek-merek ketekuk. Merek-merek Kupret datang, Arkennya langsung pergi, dia buru-buru. Langsung ngacir, dia Kupretnya serem banget. Si Elena yang udah dimasukin ke dalam peti kuntet langsung dibawa sama merek-merek Kupret. Osin balik lagi ke si Arken yang udah ditanganin sama dokter. Dokter yang pada nanganin si Arken romannya pada keheranan ngeliatin keadaannya Arken udah begitu. Merek-merek udah parah banget dah. Kata dokter lengannya patah ini kudu dikerepuk. Terus entah kanu datang pak polisi. Arken di borgol, entah kanu dia pun pingsan. Dia ngimpi buruk, inget waktu masih sama si Kupret, merek-merek lagi di pas si Arken sadar bangun-bangun udah ada bini tercintanya. Mereka pun saling melepas kangen rindu dulu sebentaran. Merek-merek udah lama kagak pada ketemu, jamak dah kangen-kangenan. Belum lama pada romantis-romantisan ada yang ngirimin Arken merek-merek paket. Mereka pun baru pada nyadar Aci ada mereknya lagi tuh paket tulisannya The Collector. Ada tulisannya juga ongkoh ngarah si Arken cepet sembuh. Dirasa dia masih diteror, kiriman itu juga mungkin rupanya dari Kupret yang kagak ada merek. Dia langsung nyuruh bininya ngarah buru-buru ngumpet. Dia takut nanti bininya diincar juga lagi. Oke dah bang, kata bininya, dia langsung acir pergi takut. Terus entah kanu kagak lama bininya pergi ada polisi jaga ini merek-merek mencurigakan. Si Arken udah deg-degan banget itu karena pak polisi jaga itu datang ngajak teman. Merek-merek kagak sendirian. Apalagi pas pintunya ditutup sama merek-merek pak polisi jaga. Katanya pakai jas, tenang buang, untung aja takut, saya bukan Kupret. Terus entah kanu dia langsung kenalin diri dan nunjukin foto Elena ke si Arken. Dia bilang, buang, nama saya Marcelo, punya tugas nyari Elena cuma 2 hari.
Si Arkin bilangin ngasih tahu kalau Elena nggak ada, berarti dibawa bang sama kupretnya merek-merek buat dikoleksi. Marcelo dia bilang berencana mau nyari Elena sama timnya, tapi si Arkin diajak juga gitu ngarang ikut Arkin cengar-cengir sambil bilang nekat juga lo bang merek-merek. Marcelo langsung nelpon babenya Elena, dia langsung ngasih tahu informasi terbaru. Soalnya dia udah nemuin titik terang bakal nemuin Elena lewat si Arkin. Babenya Elena itu berharap banget ngarah si Elena buru cepet-cepet ketemu gitu, biar gimana gitu si Elena anak semata wayangnya. Oke bos, halus bakal diusahakan, kata Marcelo. Terus entah anu bapaknya pun langsung terbayang dah. Dia terbayang pas lagi kecelakaan kakinya patah nggak bisa nolongin Elena yang terperangkap di dalam mobil. Untungnya ada Marcelo yang datang nolongin. Sementara si Elena yang di dalam boxnya si kupret masih nyari jalan keluar, dia ngintip dulu. Entah anu dia malah ngeliat merek-merek ke kupret lagi nyangin orang no tawanannya. Dia ngeliat orang lidahnya lagi merek-merek ditetek sama si kupret, makin tambah takut. Dia penasaran, tahu-tahu si kupretnya ngilang. Udah kemana? Terus entah anu. Si Elena kagetnya bukan main, taunya si kupretnya malah merek-merek ciluk blak kekok-kekok. Sementara si Marcelo sama timnya udah dikumpulin. Di situ ada Arkin juga. Mereka lagi briefing dulu sebentaran, merek-merek mau nyari Elena malam ini juga biar bagaimana juga. Tapi di situ Arkin bilang beraninya cuma ngunjukin tempatnya doang. Habis itu dia langsung pulang lagi ke kesepakatannya. Karena biar bagaimana dia masih merek-merek ramah banget. Arkin bilang mereka kudu berangkat dari nol karena petunjuk di lengannya itu dari nol. Awal mulanya dia ditaruh kotak. Kata Marcelo, oke Ken, ikutin aja, gue mau ngikutin lu. Si Arkin bilang mereka kudu nyiapin semuanya senjata yang dia punya, karena biar bagaimana ini merek-merek ke kupret. Jebakannya canggih-canggih, mereka pun kelihatannya udah pada siap. Kagak berasa karena mereka dalam perjalanan sambil kongko, mereka pun udah nyampe di tujuannya. Sementara si Elena masih usaha keluar bagaimana caranya dari situ. Merek-merek pakai tali kutang. Talinya doang dibeset, merek-merek ditarik buat narik ngarah engsel cantelan itunya ketarik. Sementara si Marcelo CS sama Arkin yang baru pada nyampe di markasnya si kupret, dia kagak pada nyangka kalau itu gudangnya si kupret yang dipakai merek-merek hotel. Karena itu hotel udah jadi gedung kosong, akhirnya dipakai kupret buat dia nyarang. Karena si Arkin pakarnya ngupas pintu tanpa kunci, dia disuruh ngupasin kandang kupretnya dulu merek-merek markasa. Sementara Elena masih usaha merek-merek pakai tali kutang nyantel juga akhirnya tinggal narik doang. Akhirnya dia berhasil keluar dari peti kuntetnya si kupret berkat tali kutang. Dia heran ngeliat ada peti kuntet lagi, pas dibuka taunya si Acim playboy cap bonces yang pacarnya. Dia sampai ketakutan, mana tangannya masih bergerak. Merek-merek masih hidup kali itu si Acim. Si Elena buru-buru nyari jalan keluar ketakutan. Dia denger kayak si kupret lagi nyamperin pintu. Mau kagak mau dia kudu ngumpet dulu. Bener aja datang orangnya merek-merek kupret. Untung aja si Elena merek-merek udah keburu ngumpet. Si kupret tahu kalau Elena udah keluar dari peti kuntet. Si kupret langsung ambil toples yang isinya merek-merek ke gonggo. Sementara si Arkin masih usaha ngupas markas si kupret. Sementara si kupret udah mulai ngelepasin gonggonya, sengaja dia ngarah ngerjain si Elena. Ngarah dia kegelian, dia keluar sendiri dari tempat ngumpetnya. Mungkin maksudnya si kupret merek-merek begitu. Si Arkin udah berhasil ngupas pintunya si kupret. Sementara si Elena masih nahan gelinya itu dari gerayangan merek-merek gonggo-gonggo biang. Si kupret pun tahu kalau ada yang masuk, tahu banget dia, pijarnya langsung merek-merek bunyi. Si Elena lega dah. Sementara si Arkin yang tugas ngupas kandangnya si kupret, di situ dia mesen ke timnya Marcelo CS ngarah bye-bye, di dalam banyak banget jebakan. Si Arkin di situ rada gedeg juga, bukan main sama si Marcelo. Karena si Arkin disuruh mimpin, padahal kesepakatannya cuma nganterin depan pintu doang. Merek-merek kagak prinsip Marcelo. Ya udah dah, si Arkin geromannya udah puyeng banget tuh Akhirnya si Arkin mau juga nemenin si Marcelo mimpin jalan. Merek-merek bakal reuni lagi tuh dia sama kupret. Si pala kacang yang badannya gede merek-merek disuruh nungguin depan pintu sama Marcelo. Sementara si kupret lagi nyamperin pijarnya merek-merek alarm markasnya. Karena dia udah kepengengan itu, merek-merek suaranya nyanter banget.
Si kupretnya langsung mantau lihat monitor, tahu kalau ada tetamu kagak diundang. Merek ke kupret dia langsung pakai topeng andalannya. Sementara si Marcelo CS sama Arkin baru masuk pintu gerbang, udah ada aja merek tanda-tanda mencurigakan. Si Arkin minta senjata buat dipakai jaga-jaga, malah dikasihnya merek center kuntet. Sementara Elena masih nyari jalan keluar merek lewat gorong-gorong. Pas dia udah di dalamnya, entah kano ada yang merek ngagetin banget. Untung aja kagak kegarot sama merek kegugug. Akhirnya dia nyari jalan lain aja yang kagak ada gugug. Sementara ini anak buahnya Marcelo yang nunggu di depan pintu masuk, entah anu merek. Kemudian anak buahnya Marcelo atuh dicocokin pisau kuntetnya si kupret bertubi-tubi. Marcelo sempet curiga karena udah merek hilang kontak. Si Arkin sampai kaget tuh ada yang ngegrep merek zombie. Langsung mojrot zombinya kupret dijedor sama tante kriwil, palanya sampai moncrot. Mereka pada heran ngeliat zombinya kupret, katanya itu orang bukan zombie. Merek zombie bikin anak kupret, jadi itu orang palanya digodok. Jadi begitu dah merek lidahnya ditetek ongkoh. Kalau kata temannya Marcel yang paham di situ orang itu pokoknya udah kacau banget, merek udah ongget dah. Kata Marcelo mah siapa gue bisa singit kalau udah kena obat merek begonoan. Manaan banyak banget itu potongan orang sampai setumpukan. Bener-bener dah merek kupret. Sekarang orangnya lagi ngelepasin zombie lain lagi yang rada galakan. Sementara kupretnya mah lagi mantau aja di atas merek biar zombinya aja yang bergerak. Terus entah kano rombongan para zombie yang lain pun ikut pada menyerang, mereka pun udah kelihatan pada kewalahan. Sementara si Arkin lagi diserang sama zombie yang lidahnya digodod. Zombinya langsung mangap, mulutnya merek disodok pakai senter kuntet. Mereka pun milih mundur dulu, ngumpet andi apa zombinya merek kagak ada habis-habisnya pisan. Merek saking banyak itu zombie bikinan nasi kupret. Mereka pun masing-masing udah pada mulai kepuyengan merek. Apalagi ditambah lagi sinyal kagak ngena, katanya merek kita mah ini ada di gorong-gorong kata Marcelo. Kata Marcelo mah angguran kita bergerak nyok. Sementara Elena udah berhasil nemuin jalan keluar yang rada amanan. Di situ dia ngeliat peti kuntet lagi yang merek ada orang. Elena mau ngupas peti kuntet itu karena di dalamnya kayak ada orang merek minta tolong. Pas dibuka entah kanu bener aja tuh ada cewek merek rambut bule. Si Elena rada iseng juga soalnya cewek itu merek rada aneh, manan pakai bedaka merek ceremotan. Tapi ya karena kasihan diajak ngomong juga dah merek cewek bule. Sin pindah ke rombongannya Marcelo CS sama Arkin. Terus entah kanu ada orang merek nyamperin, ilok zombie lagi nih. Dirasa menurut mereka orang itu merek agak bahaya soalnya merek minta tolong sih. Tapi orang itu ngomongnya merek rada aneh juga. Ternyata orang itu udah dijadiin umpan sama si kupret, badannya udah banyak banget ebom, untungnya mereka nyadar. Moncrot dah si Aci merek ebom bunuh diri. Di saat yang sama pas banget lagi jebakan si kupret nongol anak buahnya Marcelo, kena lagi aja merek modiar. Si Arkin langsung ngabrit ketakutan milih mencar aja dah dia. Rombongannya Marcelo baru ngeh kalau Arkin udah pergi. Si Arkin masuk ke ruangan yang lampunya ngedip aja merek kayak bohlam pengen putus. Sementara si Elena masih pelantar-pelintir aja nyari jalan keluar merek sama cewek bule. Romannya dia tahu di situ banyak banget jebakan si kupret. Mana ada pisau kuntet lagi mangap aja, ada benang kuntet lah. Si Elena merek udah gedak juga itu cewek kagak diantak banget, nyerocos aja merek. Andi apa itu si bule diajakin keluar acara ogah. Cewek sangit kagak ada merek, udah ditolongin malah Elena dianuin. Cewek merek kesangit, entah anu ada si kupret udah lagi ngejogrog aja di belakangnya merek. Lah udah pasti si Elena langsung lari ngabrit ketakutan, si kupretnya serem banget. Tapi cewek sangitnya mah kagak diapa-apain, malah Elena yang dioyok. Terus entah anu si kupret langsung ngeluarin dah pisau kuntetnya merek ngarah si Elena takut. Si Elena tahu si kupretnya ngoyok aja di belakangnya, dia ngumpet dulu sebentaran merek di atasnya Tapi kayaknya si kupret tahu kalau ada yang ngumpet di atas. Merek ke kupret, untungnya si Elena udah keburu pergi. Sementara si Arkin yang lagi nyari jalan keluar sambil celingak-celinguk aja ditakut ketana sama ragunya Marcel, tangannya malah kena beling kuntet.
Oke guys, filmnya mereka bersambung dulu. Masih nggak ada terusannya nih film ternyusul. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, terima kasih udah nonton, semoga terhibur.